علي قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن تب علي وارجعني ليك. أيها الحاضرون، الآن مع الكلمة الترحابية من فضيلة الأستاذ علي محدثين SHG MPD رئيس معهد العصري الكوثر، فليتفضل سيادته مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami muliakan tamu kita pada siang hari ini yang berbahagia, beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki Mirza, tentunya beserta dengan rombongan ataupun tim-timnya, kemudian asatidz sekalian yang kami muliakan, dan anak-anak kami, santri-santri Pondok Al-Kautsar yang kami cintai, yang kami banggakan. Tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini berkat taufik, hidayah, inayah dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di tengah kita, yaitu beliau Al-Mukarram Ustaz Zaki Mirza. Tentunya ini sebuah kenikmatan bagi kita semuanya, dan juga mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita dan buat pondok kita tentunya. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Asatidz serta anak-anak sekalian yang kami hormati, khusus Ustaz Zaki dan beserta segenap rombongan. Tentunya pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum di Ma'hadina Al-Kautsar Asy-Syarif. Ini pesantren kita, pondok pesantren atau pondok Al-Kautsar yang berada di Pekanbaru. Dan saya yakin antum sudah sering ke Pekanbaru kayaknya. Alhamdulillah hari ini berkesempatan bisa hadir di tengah-tengah santri kami. Tentunya ini semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesantren berdiri di tahun 88. Kalau sampai sekarang berarti usianya kurang lebih 30-an lebih ya, 34 tahun. Memang khusus putra. Dan ini santrinya saat ini tahun ajaran ini kurang lebih 700 santri, putra semuanya. Mudah-mudahan kelas 6-nya sudah tamat. Ini masih proses penerimaan santri baru, menunggu masuk nanti bulan Juli. Tentunya nanti di Juli yang akan masuk di sini jumlah santrinya tentunya akan lebih banyak lagi. Maka ini masjidnya kelihatan penuh. Ini kalau sholat Jumat Ustaz sampai ke teras-teras membeludak. Ya, kapasitasnya kayaknya sudah harus diperluas, kira-kira seperti itu. Ya, doakan mudah-mudahan cepat diperluas masjidnya. Tentunya kehadiran Ustaz kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini, dan saya kira ini waktu yang sangat tepat Ustaz. Ini anak-anak ini dalam waktu atau masa-masa ujian. Ya, dalam masa-masa ujian ini sudah berjalan 1 minggu mulai hari Senin kemarin sampai hari Sabtu ini untuk ujian lisannya, dan akan dimulai kembali di hari Senin besok, kurang lebih 10 hari atau 12 hari yang akan datang ujian tulisnya. Anak-anak ini perlu dicas kalau bahasa saya di pesantren, kan gitu ya. Ibarat baterainya ini sudah low. Nah, ini semangatnya sudah mulai low. Dalam kondisi ujian seperti ini semuanya sudah dicurahkan, sudah dikerahkan semuanya, baik itu pikirannya, tenaganya, bahkan materinya mungkin. Ini sudah 1 minggu mereka berjalan, dikuras semuanya energinya, mungkin sudah mulai low. Ibarat baterai HP itu sudah mulai low, perlu dicas. Syukur alhamdulillah di tengah-tengah ujian seperti ini hadir beliau Ustaz Zaki Mirza. Mudah-mudahan nanti Ustaz tolong cas kembali
anak-anak kami ini sentrum kembali, biar penuh kembali baterainya, biar semangat kembali belajarnya, karena ini adalah masa-masa ujian akhir tahun, ujian yang menentukan mereka naik atau enggak naiknya ke kelas yang lebih tinggi itu. Dan nanti tentunya kami mohon doa Ustaz, doakan kami, pesantren kami, doakan santri-santri kami, mudah-mudahan apa yang sedang kami kerjakan, apa yang kami upayakan, kita sama-sama membina umat. Kami di pesantren membina umat, Ustadz yang keliling ke sana sini juga membina umat. Kita semuanya dalam jalan yang sama, saling mendoakan, saling mendukung. Mudah-mudahan jalan kita semuanya dipermudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal, banyak pekerjaan yang sama-sama kita tanggung nih. Yang antum juga banyak, kami di pesantren juga banyak mengurusin santri dan mengurusin umat semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz di sini membawa semangat, membawa motivasi, dan tentunya membawa keberkahan buat kita semuanya. Anak-anak sekalian, antum kenalkan sama beliau kan? Gak perlu saya kenalkan. Gak perlu saya kenalkan, kenal semuanya. Ya beliau ini ya santri, Ustaz Zaki ini ya santri, ya dulunya santri, santri yang menjadi artis, yang menjadi ustadz, ya pokoknya semua, yang menjadi pengusaha, ya pokoknya lengkaplah profesi beliau nih. Kalau antum liburan ya, kalau di pondokan gak ada televisi ya. Kalau antum liburan dengan TV, saya yakin akan sering menengok atau menyaksikan beliau di layar televisi. Tentunya di Jakarta sana gitu. Ini anak-anak sekalian, nanti tentunya akan membawa motivasi buat anak. Santri itu bisa jadi apa saja. Jadi artis juga bisa, apalagi jadi ustaz. Jadi apa saja bisa. Ini saya kira sebagai mukadimah Ustaz, tentunya nggak perlu saya perpanjang, karena nanti tentunya waktu yang lebih panjang akan diluangkan kepada Ustaz untuk bisa memberikan motivasi dan juga pengarahan kepada santri-santri kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesempatan ini. Terima kasih juga buat semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mukarramun wal muhtaramun, kami muliakan para kiai, para ustaz. Ini saya mau tanya, kalau yang di sebelah kiri pakai jas ganteng-ganteng ini mudabbir apa ustaz? Fi ayyi faslin jalastum ya? Safil khamis. Oh, belum jadi ustaz berarti. Masih kelas 5 kan? Kalau yang kelas 6-nya masih ada ya? Oh, sudah haflatul takhrim ya? Alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Subhanallah, jauh-jauh dari Jakarta. Saya lihat, masya Allah, ini santri-santrinya ganteng-ganteng semua. Masya Allah, ini kakak kelas kalian ganteng-ganteng. Yang sebelah kiri yang pakai jas ini, masya Allah, biasa-biasa aja. Kami muliakan guru kita semua, kiai kita bersama, Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Ali Mukhlisin MPD. Masya Allah. Kita doakan beliau sehat. Amin dong yang kencang. Panjang umur. Berkah dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan rencana beliau untuk memperluas masjid ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu masjidnya Ustaz bikin sampai gerbang kan Ustaz.
bukan cuma sekampung, sepekan baru bisa Jumatan di sini. Amin ya Rabbal. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Raisul Jalsah, MC kita. Masya Allah, mudah-mudahan juga Allah sehatkan beliau. Kalau antum kelas berapa, Ustaz? Oh, anak kira masih kelas 3, Ustaz. Wajahnya masih imut-imut. Tenang dulu. Maksud saya imut-imut dilihat dari jauh. Ustaz, antum tazawwajtum wala lam? Lam tajawwaz, jomblo. Saya perhatikan wajah beliau ini, Masya Allah. Ini kalau di Jakarta, wajah beliau ini disebutnya wajah kopi sianida. Apa itu kopi sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Tenang. Tapi Masya Allah, kita doakan Ustadz kita Ismukul Karim, Ustadz Hamdi. Mudah-mudahan Ustadz Hamdi, Masya Allah, sehat, dapat jodoh yang salehah. Tapi calon udah ada, Ustadz? Alhamdulillah. Tapi harus diingat, calonnya harus solehah, Ustadz, jangan soleh. Baik, adik-adikku yang berbahagia, saya mau tanya, ini Pak Kiai dari yang paling jauh itu domisili dari mana, Kiai? Batam. Papua ada Papua. Kalau dari Papua ketahuan, biasanya dalam sarungnya pakai kotekan. Saya asli orang Betawi, Jakarta. Mana ada orang Betawi? Anak Jaksel, hidup bro. Nih, saya heran, anak Jaksel biasanya nongkrong di Kemang, ini kenapa di Pekanbaru gitu? Memang saya kalau lihat orang Jakarta asli sebenarnya nggak usah nanya, udah kelihatan wajahnya wajah bermasalah semua. Sama kayak saya maksudnya. Baik, jujur ini Kiai, saya satu kebanggaan bisa hadir di pesantren kembali karena seperti inilah suasana yang saya pribadi rindukan. Nah, darastu fil Ma'had Darul Muttaqin di Bogor. Dulu saya sekolah di pondok pesantren Darul Muttaqin Parung Bogor, itu nama tempatnya Jabon Mekar. Sekolah di Jabon Mekar ini serba salah karena pesantren saya deket banget sama kuburan. Jadi kalau ada orang nanya, Zaki sekolahnya di mana? Di Ma'had Darul Muttaqin. Sebelah mana kuburan? Atau nanyanya pilihan kedua, sebelah mana tempat jablay, Ustaz? Jadi memang di pesantren saya itu dekat sama kuburan. Dan dulu tahun 91 saya masuk, itu sangat dekat dengan lingkungan prostitusi. Jadi ya hitung-hitung rezeki lewat lah gitu ya. Dulu saya sama kayak kalian, jadi ya dulu kalau di pesantren saya Ustadz, karena di kampung, itu di kampung dulu masih ada layar tancap. Gak tahu di sini tahu layar tancap nggak ya? Ada di sini layar tancap. Itu dulu kalau ada layar tancap, itu saya kabur Kiai. Ya biasa namanya santri, harusnya muhadharah malam Jumat. Ada muhadharah di sini? Ini saya serasa lagi muhadharah ini di sini ya. Saya kabur, subhanallah. Itu ya namanya tempat prostitusi kan, akhirnya yang nonton layar tancap itu ya wanita-wanita kupu-kupu malam. Ya sebagai santri
Kita terus istighfar, astagfirullahaladzim, lanjut dengan kalimat alhamdulillah. Dan yang akhirnya kalau santri, saya kelas 3 sanawiyah sama teman-teman, ini jangan dicontoh ya, ini sekedar cerita saja, karena nanti akan saya ceritakan yang menjadi motivasi kita semua. Jadi kalau udah nongkrong di layar tancap itu kiai, masya Allah, namanya sekampung satu tempat dengan yang seperti itu serba salah. Di depan kita dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Dan kalau udah begitu sama santri, namanya santri kan belajar hadis, tafsir, mahfuzat, muthala'ah. Itu ada aja dalil santri. Kata teman saya, bro, ini yang di depan kalau nggak dilihat mubazir. Kita tahu kan dalilnya, innal mubadzirina kanu jangan sampai kita jadi teman setan. Jadi maksud ente kita lihatin terus bro. Saya 6 tahun alhamdulillah, 6 sanawat ya, darastu fil ma'had al-islami, fi ma'had al-muttaqin. Tapi di sini kalian belajar mahfuzat ya. Man jadda, man sabara, man sara 'ala darbi. Kita sefrekuensi. Sama-sama tadi Kiai menjelaskan ini kurikulumnya dari Gontor. Baik, dulu jujur saya masuk pesantren itu di saat teman-teman saya SD banyak yang masuk SMP. Tapi kenapa saya pengen masuk pesantren? Karena di saat saya kelas 6 SD ada sepupu saya yang sudah di pesantren. Dulu di Depok ada pesantren namanya pesantren pimpinan Kiai Haji Abdurrahman Nawawi. Itu namanya Al-Awabi. Jadi kalau saya liburan sekolah SD, saya main di rumahnya, dia lagi pulang dari pesantren liburan, pakai sarung, pakai peci, ya biasalah kalau di rumah gitu kan. Dan yang saya lihat, ini kok jadi santri enak, pulang ke rumah minta apa saja dikasih sama ibunya. Nah kan karena orang Betawi manggilnya nyak. Ya, kalau orang asli Pekanbaru manggil ibu itu apa? Emak. Ada yang manggil mimi. Malu masa manggil mimi makannya semur jengkol kan? Ya mau semur dikasih, ya mau apapun dikasih. Dalam hati saya enak amat jadi santri ya. Mau apa saja dikasih. Itulah hal ringan yang bikin saya terpanggil untuk masuk pesantren. Padahal dulu kakek saya bilang kalau kamu masuk SMP, saya beliin motor. Wih, ini tantangan yang cukup berat. Motor, orang sini bilang motor katanya Honda. Tetap aja Honda, walaupun mereknya Yamaha. Motor Honda, mobil Otto. Apa? Betul ya? Ya itulah perbedaan bahasa. Kata kakek saya nanti saya beliin Honda, saya bilang nggak mau. Saya tetap mau masuk pesantren. Jadi alhamdulillah saya masuk pesantren atas kesadaran diri sendiri. Ternyata untuk sampai pada tahap liburan yang kalau saya pulang minta apa aja dikasih, itu kan mimpi jadi santri pada saya. Tapi ternyata lumayan menderita setiap hari. Dulu kalau di sini nyuci itu udah pakai laundry. Zaman saya belum ada istilah laundry, tahun 91. Jadi nyuci ya gitu, untung-untungan. Kalau nyuci itu kita jemur, pas kita ambil masih lengkap, alhamdulillah. Kriminal alias gosok. Dan bahasa pesantren. Itu padahal mohon maaf, tahu tuban.
Bahasa gaul hari santri itu tuban. Bahasa resminya asyir wal adahin. Kalau baju di luar celana yang di luar asyir wal al khariji. Oh, ini dipasang-pasang aja padahal tuban. Alias celana dalam. Ini ada ustazah, ya Allah maaf ustazah ya, mohon maaf. Ini pembicaraan antar laki-laki. Kalau ustazah merasa risih, ya siapa suruh ustazah kesini kan? Karena pesantrennya kan pesantren putra, jadi kita sesama laki-laki. Itu dulu yang namanya tuban. Itu la budda an naktuba ala tuban ada al-ism. Tulis pakai bahasa Arab kan, di bagian atas yang bagian karet itu. Jadi kalau ditarik tulisannya ikut melar gitu. Itu saya tulis Zaki, dijemur padahal warnanya ngejreng. Itu tuban dari putih 3 hari alhamdulillah coklat. Ustazah mohon maaf lah ya. Itu 3 hari, masya Allah. Kalau kata santri doa. Anda lantas takmil tuban, nah Ustaz. Si santri nanya, antum takrif min aina Ustaz? Zalikuka bleber-bleber. Ya kalau orang Betawi apalagi Jaksel tahu bleber-bleber. Memang di pesantren itu ada bahasa Arab yang non resmi ya ya. Anta lima ada sih kazalik mati. Anak kan mada maaf. Ini bahasa santri yang kadang Ustaz juga keceplosan. Ya memang bahasa paling simpel gitu. Yang penting kan casingnya Arab. Walaupun struktur bahasanya ya pekan baru gitu kan. Baik, saya tulis Zaki doa. Saya tulis lebih lengkap lagi. Zaki Mirza masih hilang. Saya lebih lengkap lagi, Ahmad Zaki Mirza masih hilang. Tambahin identitas Ahmad Zaki Mirza Soful awal B masih hilang juga. Ini yang ambil teman apa jin. Tapi ya itulah penderitaan kita di pesantren. Saat itu memang perih, pedih. Belum lagi harus berhadapan dengan penyakit abadi yang disebut dengan jarban. Masih ada kiai penyakit itu. Jadi kalau belum kena jarban itu namanya belum sah jadi santri. Ya. Belum jadi santri kalau belum garuk-garuk di kelas sambil meremleng. Ya kalau sama santri ya jangan ada dusta antara kita. Saya juga mengalami itu. Justru kalau zaman saya itu kiai itu berobat itu masya Allah. Belum ada itu pengobatan yang canggih. Jadi dulu kalau santri yang jarban itu kan biasanya faslul awal sampai faslul tsani. Akhir jarban itu ya faslul akhir. Jadi sepanjang nyantren ya jarban. Tapi jam terbangnya udah tinggi.
Jadi tahu cara mengantisipasinya seperti apa. Ini yang repot yang baru kelas 1. Dulu kalau ada kelas 1 di pesantren saya Jarban, itu diumumkan di masjid. Jadi buat santri yang mau berobat silahkan ngumpul amam masjid. Nanti mau dibawa ke klinik. Nggak tanggung-tanggung tuh yang Jarban 15, 20. Dan dokter yang obatin, karena dulu pesantren saya belum ada klinik. Jadi kalau benerin Jarban itu ketok magicnya harus ke Pasar Parung, itu sekitar 1 jam dari pesantren. Dokter yang obatin, nggak tanggung-tanggung. Semua santri buka semua bagian bawah, dibedakin barang-barang jeblok. Karena mungkin dokternya udah kerja sama, kata pesantrennya udah paketan aja borongin gitu kan, masa satu-satu. Ya itulah pentingnya pesantren. Bayangkan dulu bagaimana kita harus berhadapan dengan qismul lughah. Aina qismul lughah ya. Muncul. Biasanya ini paling jago kalau gebukin santri nih. Tapi sekarang udah nggak boleh ya. Kalau dulu kan ada namanya jasus, masih ada ya. Nah, itu saya kelas 5 itu jadi qismul lughah. Itu markaz, pusat. Jadi kalau udah qismul istiqamah, setiap habis maghrib kan umum dia istami'anna al-asma' al-mazkurah. Disuruh ngumpul tuh yang melanggar bahasa. Memang perih. Belajar bahasa itu saat kita belajar kok kayaknya ini pesantren jahat amat, galak amat, kita disuruh belajar. Tapi kita tidak tahu, saya pun saat itu tidak tahu. Tetapi ternyata subhanallah, apa yang didisiplinkan oleh pesantren supaya kita bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, itu kembalinya ya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Saya bisa seperti ini tidak lepas dari jasa pesantren. Bayangkan setiap malam Jumat harus muhadharah. Di sini masih harus nih. Dan muhadharahnya 3 bahasa. Di sini sama. 3 bahasa. Gak ada tambahan bahasa Pekanbaru di sini. Harus dengan 3 bahasa. Dan saat kita belajar itu kita nggak tahu. Tapi subhanallah ternyata saya dulu keluar pesantren, yang lain ngambil kuliah di UI, dulu masih IAIN namanya. Teman-teman saya satu angkatan, tapi pesantren saya dulu ada Banin, ada Banan. Jadi tidak jauh lah jarak antara putra dengan putri. Jadi walaupun putra semua, tapi paling enggak kalau sore tuh jelang maghrib masih lihat bidadari surga lewat lah waktu itu. Kalau di sini kan kayaknya waduh kering ya. Itu satu angkatan saya ada 60, rata-rata mereka masuk IAIN. Tapi saya saat itu karena saya lebih hobi, saya dulu belajar bahasa Arab dan Inggris. Jadi saya cita-citanya ingin jadi duta besar ya. Karena saya melihat kalau jadi duta besar itu ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Bahasanya udah pakai bahasa orang sana. Terus bisa ajak keluar. Itu impian saya yang akhirnya bikin saya harus bisa 2 bahasa. Jadi saya paling semangat itu kalau ada muhadatsah. Ada muhadatsah ya? Tiap pagi itu kan berhadapan kalau pesantren Gontor itu masih seperti itu. Ya pertanyaannya 6 tahun ya itu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, habis subuh. Mas muka bi aina jita fi ai faslin anta jalasta. Itu aja 6 tahun. Kita nanya orang yang sama loh. Min aina jita, 6 tahun udah dikasih tahu, ana min Jakarta Syarfi. Nanya lagi kan? Ya karena itu mengasah daily conversation itu kan harus setiap hari. Ya saya ikuti dan saya punya cita-cita saya harus jadi duta besar. Nah di saat yang lain teman-teman saya jadi kuliah di IAIN, saya masuk. Kalian nanti kalau ada internet cari namanya Universitas Nasional Pejaten, Jakarta Selatan dekat Pasar Minggu. Saya ambil fakultasnya fisik, ilmu fisik, kemudian jurusannya hubungan internasional. Saya kuliah di sana dan ternyata apa yang kita pelajari di pesantren kepake.
Dan subhanallah yang kepake lagi apa? Saya baru masuk, tiba-tiba saat penerimaan mahasiswa baru, kan itu gak ada yang mau jadi imam kan biasanya kan, masih sama-sama baru kenal, udah aja 10 menit tuh belajar, gak ada yang maju. Akhirnya karena kita jiwa santri kan akhirnya terbawa, udah masya Allah kita maju jadi imam, dan orang waduh, karena nggak nyangka ada santri yang masuk kuliah umum. Saya kuliah 2 tahun, ini cerita supaya jadi motivasi. Dulu di kampus saya itu diseleksi. Jadi kalau ada tamu dari Arab, dari Jordan, dari Saudi, dari Maroko, itu yang bisa bahasa Arab dan Inggris dites untuk jadi guide. Tahu guide ya? Untuk jadi yang nemenin santri kita, yang nemenin tamunya itu. Akhirnya ya alhamdulillah saya temenin para tamu. Dan ada satu, kan kalau kita nemenin orang Arab, tidak selamanya orang Arab itu jalannya lurus ya. Ada Arab yang benar ya, Arab yang juga banyak kan gitu. Ada yang ngajaknya, ayo Zaki, kita lihat masjid yang ada di Jakarta. Ada yang, ayo Allah bilang puncak di Jawa Barat kan. Kalau udah urusan puncak udah nggak beres ya urusan. Jadi ternyata beda-beda. Untung yang saya temenin itu orang Arab asli dan istiqomah, ibadahnya rajin. Saya temenin tiap hari. Sambil saya mengasah bahasa Amiyah. Karena bahasa Amiyah itu dengan bahasa Fushah beda ya. Jauh. Kita belajarnya Fushah, kan resmi banget. Nah, nanti singkat cerita, pada akhirnya 2 tahun kuliah saya berangkat ke Mesir. Di Al-Azhar, Kairo. Itu waktu saya sampai di Mesir, bahasa saya masih Fushah, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli permen? Ana uridu an ashtariya syai'an ya akhi. Kan resmi banget. Kata yang jaga warung, ayyuah. Ana aidan uridu an ujibu laka syai'an. Anta min aina jita. Ini kayak kita ngomong ngeblok. Ternyata saya baru tahu ya beda. Di Mesir, Assalamualaikum halak, Saudi. Islauna, Jordan. Istiqomah, Saudi. Beda-beda. Jadi bahasa Amiyah itu beda. Bahasa Mesir juga beda. Jadi kalau bahasa Mesir itu nanti qalamun, itu kan fushah ya. Qalamun, nanti kalau di Mesir qaf jadi alif. Jadi orang Mesir itu bilang qalamun bukan qalamun tapi alam. Alam, bilangnya gitu ya. Sangat jauh beda. Kalau kita mada turi, orang Saudi bilang istibro, orang Mesir aize. Beda. Jadi kalian belajar Fusa yang penting punya dasar, tapi nanti ketika bertemu dengan orang Arab beda-beda. Itu yang saya temenin. Kamu mau nggak kuliah di Mesir? Saya bilang saya lagi kuliah semester 4 di UNAS. Oh kamu nih orangnya bla bla bla, yang dia pikir mungkin karena saya standby 24 jam. Dia minta temenin kemana, ayo saya temenin. Sampai dia bilang, baik ini nomor telepon saya, nanti saya usahakan. Kalau kamu mau kuliah di Mesir, kamu harus siap tinggalkan kuliah kamu di sini. Pulang dia ke negaranya, tiba-tiba telepon dan kirim paket, udah siap tiketnya nih. Saya baru terasa, masya Allah. Kalau seandainya saya di pesantren saat itu tidak mau belajar bahasa, kira-kira ngomong sama orang Arab pakai bahasa apa? Masa bahasa isyarat? Dari situlah saya merasakan, oh betul yang dibilang manjad dawajada itu ya ini sesuatu yang akhirnya bermanfaat untuk kita sendiri. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka subhanallah sebenarnya Kiai, saya dan teman-teman dari Yayasan Kampung Zikir Madani ini juga kita sedang membangun pesantren. Doa Kiai, adanya di Jalan Swadaya Rimbu Panjang. Itu namanya Kampung Zikir Madani. Kan kalau nama pesantren biasanya identik dengan nama bahasa Arab ya. Pesantren saya Darul Muttaqin, ada pimpinan Kiai Haji Syukran Makmun Darul Rahman, ada Darul Najah, ada Darul Taqwa,
Kalau ini Al-Kautsar, kami namakan Kampung Zikir Madani. Berharap suatu saat santrinya ini jadi profesi apapun, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang susah itu merasa diawasi. Ini pesantren gratis. Saya sering bilang ke jamaah ibu-ibu di tiap masjid, Bapak Ibu, ini pesantren gratis. Oh, tertarik mereka kan? Tapi yang mau mendaftarkan anaknya ke sini syaratnya 2. Saya bilang. Apa itu Ustaz? Yang pertama harus hafal minimal 2 juz. Oke, kata si ibu. Siap Ustaz, kami persiapkan anak saya supaya bisa masuk pesantren Kampung Zikir Madani. Syarat yang kedua, saya bilang, setelah hafal 2 juz, anak itu statusnya harus yatim piatu. Jadi saya bilang, Bapak Ibu yang mendaftarkan anaknya ke sini, Bapak Ibunya harus mati dulu. Wah, nggak jadi loh Ustaz. Akhirnya saya bilang, ya mungkin ada tetangga, ada sepupu, ada keponakan yang ingin masuk pesantren ini. Dan subhanallah, apa hebatnya santri? Santri itu dimanapun dan kapanpun dia akan selalu merasa jiwanya santri. Saya kemana-mana selalu punya saudara. Pekanbaru ini betul seperti yang Kiai kita bilang, ini rumah kedua saya. Saya banyak bersafari dakwah dari Pekanbaru sampai ke Darmasraya, ke Siak, Rokan Hulu, dan ke tempat-tempat masih di sekitar Riau ini, karena awalnya berangkat dari persahabatan di pesantren. Jadi setiap saya kemana-mana saya punya list alumni pesantren saya siapa saja. Dan setiap ada alumni di daerah manapun kita pasti ketemu. Itulah santri yang tidak bisa ada pada teman-teman yang mungkin kuliah di luar, sekolah di luar. Karena keterikatan emosional kita saling kuat. Jadi adik-adikku yang berbahagia, bersyukurlah kita jadi santri dan selalulah jadi santri. Jangan pernah malu untuk mengatakan bahwa kita ini ya santri. Santri itu apa adanya, bukan ada apanya. Ya, beda apa adanya dengan ada apanya. Kita apa adanya, jangan malu. Maka subhanallah, ini yang kelas 1, mana angkat tangan coba. Oke, kelas 1. Saya dulu Kiai, bimbang itu kelas 3. Biasanya kelas 3 mau naik kelas 4, ada dorongan ingin pindah sekolah. Betul kan? Mana kelas 3? Oke, nah pasti pengen pindah. Melihat apa? Melihat saudara Ustaz, teman Ustaz. Di luar enak Ustaz. Bisa posting Instagram tiap hari Ustaz. Di sini aduh Ustaz, Masya Allah. Facebook nggak ada, Instagram nggak ada, Twitter nggak ada, Blender ada di sini. Tapi ya itulah, orang kalau mau sukses itu ya harus berhadapan dengan tantangan-tantangan. Maka nikmati saja prosesnya. Saya dulu kelas 3 saya mau pindah ke Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Ayah saya bilang, kalimatnya sederhana, nggak panjang lebar. Ayah saya cuma bilang gini, kamu kalau naik pohon kelapa, jangan kamu turun sebelum sampai di ujungnya. Karena apa yang sudah kamu naiki itu sia-sia. Maka naiklah sampai kau mendapatkan buahnya dan kau nikmati buahnya. Itu yang saya bilang. Kalimat itulah yang membuat saya akhirnya istiqomah di pesantren 6 tahun. Alhamdulillah. Maka saya berharap teman-teman yang kelas 3, ya yang masih di sini saya doain biar sehat, yang keluar kayak supaya gitu aja ya. Itu pilihan masing-masing lah ya, silahkan saja. Karena gini, ini sekedar informasi di awal bahwa ini titik terakhir Kiai saya menyampaikan tausiah dari rangkaian safari dakwah. Dari mulai kita tanggal berapa Ustaz Fadli? Tanggal 5. Ini ada Ustaz Fadli mewakili pesantrennya Kampung Zikir Madani. Tanggal 5 saya di sini, ini titik terakhir. Dan sayangnya saya harus take off nanti ke Jakarta jam berapa Ustaz? Ya kurang lebih jam 4:30 udah harus sampai di bandara. Jadi mungkin nanti tidak bisa lama kami Kiai di sini. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Ini sudah jam berapa ya? Oh masih lama, aman, sedikit lagi lah.
Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya ingin menyampaikan satu kajian yang ringan tapi mudah-mudahan bermanfaat. Tadi cerita tentang santri sudah lah ya. Kita lihat Allah itu kan menciptakan 3 macam makhluk ya. Yang pertama yang disebut dengan anima vegetativa. Do you understand? Yes aja biar cepat. Anima vegetativa, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Coba lihat yang namanya pohon ya takdirnya seperti itu. Dia nggak bisa pindah-pindah, dia nggak bisa kemana-mana. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kan belum pernah kan lihat pohon rambutan, pohon durian pas hujan pindah sendiri kan? Nggak ada. Itu takdirnya, qadarullah-nya sudah seperti itu, sunnatullahnya seperti itu. Anima vegetativa. Jadi pelajaran, kita harus bersyukur. Ada makhluk yang lebih canggih sedikit yang Allah ciptakan, disebut dengan anima aktiva. Dari bahasanya saja ketahuan aktif. Dia lebih aktif dari tumbuh-tumbuhan. Maka kucing, kambing ketika ada hujan dia bisa cari tempat berteduh. Ketika panas dia bisa cari tempat yang tidak panas. Itu insting. Contoh, kambing. Orang Pekanbaru bilang kambing apa gitu? Kambiang tersangkut. Saya di Pekanbaru banyak ini belajar tapi lupa-lupa. Semuanya saya ingat itu ya Honda tadi itu. Sama saya tanya ibu-ibu singkong bahasa Pekanbaru apa? Ubi Ustaz. Kalau ubi singkong Ustaz. Saya bilang ini Indonesia apa bukan sih? Bahasanya agak unik. Kambiang. Contoh, ini kambiang kita sekolahin, ya, masuk pesantren atau Ustaz. Ini contoh. Tapi kalau mau diterima ya syukur kan. Selesai pesantren, 6 sanawat dia hafladun tahrim, masuk kuliah S1. Kambiang. Kuliah S1 di Universitas Indonesia. Fakultasnya kedokteran. S2 ambil lagi, kambiang. S3 ambil lagi. Selesai dapat gelar dia, Dr. B. Walaupun sudah jadi dokter, nah kita ingin buktikan bahwa animal is animal forever and ever. Saya ngapalinnya susah tuh. Binatangnya sampai kapanpun ya tetap binatang. Kambing biar sudah jadi dokter pembek lulus S3, di depannya taruh rumput sama emas. Yang dipilih kambing apa? Itulah kambiang. Padahal kalau dia pinter, dia ambil aja emas, betul nggak? Ambil emas, jual ke pasar, bisa beli rumput sekelurahan. Padahal kuliahnya S3. Nah, makanya kalau kata orang Sunda, orang Sunda di dia, orang Bandung, Cianjur, cekurang Sunda mah kerjaan kambiang itu cuman hardolin, dahar, modal, kulit, dahar makan, modal BAB, tahu BAB? Kulit main. Jadi kalau ada manusia kerjaannya cuma makan, buang air, main, kambiang gitu. Maka Allah menciptakan makhluk yang ketiga yang dalam bahasa ilmiah disebut dengan anima intelektiva. Makanya ada bahasa intelek, dia berpikir. Yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Maka sebagai seorang santri ini minimal harus bersyukur bahwa di pesantren kita belajar Allah sudah menyempurnakan penciptaan kita. Contoh, kita pakai kacamata. Yang mahal kacanya apa matanya? Mata. Kalian pakai kacamata mahal tidak ada matanya. Sulit.
Kalian pakai kaos kaki yang mahal, kaosnya apa kakinya? Kakinya. Pakai kaos kaki tidak ada kaki. Taruh di kepala, jadi kupluk. Jam tangan, yang mahal jamnya apa tangannya? Ikat pinggang, yang mahal ikatnya apa pinggangnya? Pinggangnya. Ada bapak-bapak pakai ikat pinggang harganya 2 juta. Tapi Allah nggak kasih pinggang, melorot sananya. Melorot itu bahasa Betawi, melorot, celananya turun. Bahasa Pekanbaru apa melorot? Sama? Oh, sama. Ini bahasa internasional ternyata. Jadi yang mahal itu apa yang sudah Allah kasih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah implementasi ayat tersebut dalam keseharian kita. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kecuali Allah cuma minta kita satu. Apa? Jadilah hamba Allah yang sejati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita cuma disuruh beribadah. Nah, saya mau ngangkat satu tema yang kalian harus hati-hati. Tema yang sedang viral itu sekarang adalah kemarin diangkat oleh podcastnya Deddy Corbuzier. Ya. Oke, yang lainnya rame. Ada orang Indonesia nikah sama orang Belanda. Orang mana? Jerman. Lebih tahu saya. Oke, saya mau bahas ini supaya kalian nanti bisa mengantisipasi. LGBT, lesbian. Perempuan demen sama perempuan, suka sama perempuan. Ini tidak normal. Karena dalam surat Ar-Rum jelas ayat 21. Itulah kenapa kita belajar Al-Qur'an pesantren. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah udah nyiptain laki dan perempuan sepasang. Jadi kalau ada perempuan suka sama perempuan, error. L, lesbian. G-nya gay. Laki suka sama laki. Nauzubillah ini. Saya ngebayanginnya aja udah mau muntah. Laki suka sama laki. Ini error. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu G, gay. B-nya biseksual. Biseksual ini kemana aja jadi ACDC. Kanan kiri oke. Atas bawah nggak masalah, hajar aja. Nah, yang paling banyak sekarang itu T, transgender. Trans itu merubah, gender itu kelamin. Saya pernah ceramah salah materi. Ceramah depan SD tentang transgender, depan anak SD. Ngomong aja dia. Saya tanya, adik-adik tahu transgender? Adik-adik tahu Ustaz? Apa transgender? Temannya Transjakarta Ustaz. Rubah kelamin. Banyak ya sekarang yang sudah rubah kelamin. Makanya subhanallah, orang kalau sudah rubah kelamin, mohon maaf Ustazah, mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Ini kajian yang harus saya sampaikan biar kita terbuka. Rubah kelamin. Kalau laki-laki jadi perempuan, dirubah mungkin masih gampang. Kelet, tekuk, selesai. Ustazah, mohon maaf Ustazah. Ini obrolan laki-laki. Kalau dikelet ya, ditupas. Kelet, tekuk, selesai. Ini yang repot perempuan mau jadi laki. Mbak mau pakai apa? Ada alatnya Ustaz? Ada, tergantung fulus. Ada fulus. Ada fulus. Apa banyak Ustaz? Banyak. Nah ini kalian harus berdakwah nanti. Saya pernah diundang. Ini yang mau saya sampaikan. Ada telepon saya, teman saya SD, akhirnya dia jadi transgender, sekarang ada di Singapura. Dia telepon, dia bilang, Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Ya kenapa? Ini bang mau mengundang acara tasyakuran, nanti ada teman saya telepon abang. Oh iya siap. Ada telepon temannya kan,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, nanti tausiah tasakuran ya Ustaz. Ya, di mana? Di salon. Tahu salon? Jarang-jarang tasakuran di salon. Tasakuran itu ya di masjid, di rumah, majelis taklim, ya di sekolahan, salon. Oke, siap. Saya datang. Pas saya datang, Assalamualaikum. Yang keluar, ini maaf, manusia setengah matang. Laki bukan, perempuan gak jadi-jadi. Apa ada? Banyak di Jakarta itu. Allah alam kalau di Pekanbaru, jangan-jangan lebih banyak kayaknya. Keluar dia, Masya Allah, itu pakainya rok mini Kiai. Motifnya macan tutul pun. Dia keluar, dia bilang apa? Assalamualaikum Ustaz. Saya. Dan itu ada di tengah-tengah kita, ada, tidak bisa dipungkiri. Dan mereka saudara kita sama muslim, dan mereka manusia. Saya jawab Waalaikumsalam. Kan manggil yang kini bingung. Saya panggil abang pakai rok mini, saya panggil mbak petisnya gede. Halo, panggil apa? Panggilan yang aman kakak. Waalaikumsalam kakak. Kan ini di tengah ya, netral. Iya Ustaz, Masya Allah Ustaz udah berkenan kesini. Iya. Kita tuh kalau mau berdakwah sama orang, kita puji dulu siapapun dia. Bukan munafik, tapi itu metode dakwah. Ya Allah kakak cantik sekali. Aduh Ustaz. Jujur saya dengarnya mau muntah sih sebenarnya. Tapi saya puji, terus saya bilang, ya Allah kakak cantik sekali. Kakak namanya siapa kakak? Aku. Nama aku Ustaz Anggun. Ya Allah, seanggun namanya, seanggun wajahnya. Nama aslinya siapa kakak? Mahmudin Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ada Mahmudin juga apes. Oh udah. Ya begitulah mereka ya. Kan berdakwah itu paling gampang ketika kita menjadi sahabat mereka itu jangan menjadi musuh. Kalau menjadi musuh nggak pernah nerima. Jadi sahabat, saya diajak masuk ke dalam, udah siap nasi tumpeng. Itu teman-teman yang satu satu model, semua sama motif. Ada sekitar 8-10 orang. Udah duduk semua rapi. Masya Allah, wangi-wanginya, Masya Allah. Itu make upnya, la ilaha illallah. Ada belas kanan merah jadi biru, bro. Saya duduk. Itu yang tadi pakai rok mini, duduknya depan saya. Pas. La ilaha illallah. Gimana ya? Ya Allah, dilihat juga, ya dalamnya sama gua. Ada satu di pojok, belum saya tausiah udah bilang gini, ya Allah Ustaz, doain ya, aku mau hijrah Ustaz. Alhamdulillah. Saya belum tausiah aja dia mau hijrah. Oh berarti kakak mau balik lagi jadi laki-laki. Bukan Ustaz, aku mau pakai hijab Ustaz. Parah ini. Apa mereka ada Ustaz? Ada. Adik-adik, kita berdakwah depan santri itu biasa. Kita berdakwah depan ibu-ibu, mereka sudah bisa ngaji. Tapi ini mereka sekelompok manusia yang termarginalkan, dan mereka kasihan. Sampai sekarang saya sering WhatsApp-an. Kenapa? Saya arahin terus, Masya Allah. Itu ya Allah, pas acara ketemu sholat zuhur, saya imam, nanya, Ustaz, kita sholatnya gimana ya?
pakai apa ya Ustaz? Nah, gue bingung nih. Gue suruh pakai sarung dari perempuan, suruh pakai mukena dari laki. Udah setengah-setengah aja lah, saya bilang kan. Atasnya mukena, bawahnya sarung, saya bilang gitu. Saya bilang udah kita pakai sarung sama-sama nggak apa-apa. Tapi masih ada yang mau pakai mukena, silahkan. Jadilah saya dengan mereka sahabat. Dan mereka merasa bahwa, oh ya Allah Ustaz, selama ini kita takut loh kalau ada Ustaz kesini. Oh takutnya tempat kita dibubarin. Apalagi Satpol PP Ustaz, kita kabur cin. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan saya dan teman-teman, dulu ada Bang Kiwil kesana, Bang Daus ini, mereka terhibur dan mau belajar Islam. Dan kita sampaikan seperti ayat yang tadi dibaca, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan kalimat yang baik, tutur kata yang manis, seperti itu dakwah. Maka saya mau bilang sama adik-adik, belajar bahasa Arab, belajar mahfuzat, belajar mutalaah, belajar imla, belajar nanti ada namanya ilmu waris, belajar dan terus belajar. Kenapa? Kita tidak pernah tahu suatu saat ilmu itulah yang akan menolong kita dan menaikkan kita ke derajat yang lebih tinggi. Kalian mau jadi apapun silahkan, mau jadi anak band silahkan, anak band yang merasa diawasi sama Allah. Jadi pejabat silahkan, jadi pejabat yang merasa diawasi sama Allah. Jadi apapun selama itu profesinya halal dan thayyibah, jadilah pribadi yang merasa diawasi oleh Allah. LGBT yang sekarang ada, itu kita hadapi dengan metode dakwah yang cerdas. Belum lagi nanti kita berhadapan dengan komunitas motor, ada namanya Vespa Brekele. Kalian pernah lihat Vespa yang semua diseret-seret dari belakang itu? Ada Aqua Galon, botol, dus, janda diangkut semua. Ini subhanallah. Mereka itu harus dengan kebaikan. Karena kalau dengan bahasa dakwah mereka merasa berat. Tapi kalau kebaikan kita ajarkan, kan apa kata Rasul? Ballighu anni walau ayat. Satu ayat kebaikan kita sampaikan, Masya Allah, itu sudah menjadi metode dakwah. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Kiai Punten, maunya saya sih tausiahnya kita panjang, masih rindu saya dengan dunia santri, tapi khawatir nanti kita ketinggalan pesawat, karena nanti malam saya langsung ada acara Kiai di Jakarta jam 8:30. Ya mudah-mudahan kalian terus istiqomah menuntut ilmu, belajar. Satu, jangan lupa muliakan orang tua, terutama siapa? Ibu. Hadisnya apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jangan mimpi saya bisa seperti ini. Bukan karena saya, bukan karena sahabat saya, karena ibu saya. Saya itu sudah kerja, kerjaan saya sudah bagus. Saya kerja di Saudi Airlines, penerbangan. Terbang Saudi pulang, terbang Saudi bawa jemaah umroh, bawa jemaah haji. Karena apa? Bahasa Arab dan Inggris. Yang pada akhirnya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi ibu saya bilang, kamu kuliah santri 6 tahun, kuliah di UNAS 2 tahun, di Mesir 4 tahun, kapan mau dakwah? Nah, saat itu muncullah audisi tahun 2005, dulu masih ada TV namanya TPI. Ikutilah audisi dai muda. Oh, saya nggak mau. Ibu saya bilang udah ikut. Saya nggak mau. Saya bilang kerja saya sudah enak. Saking nggak maunya dulu kalau daftar itu harus pakai foto. Saya nggak mau foto sama ibu saya. Tukang foto sama studionya dibawa ke rumah. Saking kepengen anaknya jadi ustaz. Saya tanya, Mama lebih ridho saya kerja apa istri dakwah? Di dakwah. Bismillah, saya tinggal kerjaan. Alhamdulillah. Walaupun tidak jadi duta besar, minimal jadi duta kecil lah. Maksudnya apa? Ya bisa berdakwah kemana-mana, bisa keluar negeri, bisa umroh, bisa haji. Karena apa tadi? Ibu. Kalian kuliah setinggi apapun, tapi kalau tanpa doa ibu tidak menjadi apa-apa. Baik, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kiai kita, untuk pesantren ini, untuk orang tua kita. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdihi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Salam untuk orang tua, salam untuk keluarga, untuk para ustadz dan ustazah, terima kasih. Pak Kiai, terima kasih atas sambutan yang begitu hangat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita tidak hanya di dunia sampai di akhirat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.